Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Aku bukan istrimu, kamu salah orang. Keduanya masih di sekitar pintu lift, belum masuk juga belum keluar, masih mengoceh saling marah-marah. Salah orang, cih. Dia jauh lebih wangi, aromanya lembut menusuk hidung, tapi aku pastikan kamu orang yang sama. Batin Farel langsung menangkup wajah Aira dengan kedua tangannya. Aira menggeleng keras, dia mencoba menghindar, tapi Farel tidak akan melepaskan Aira lagi. Cup! Aira masih menutup mulutnya rapat-rapat, tidak akan membiarkan lidah itu masuk dengan seenaknya lagi. Sadar jika sekarang Aira menolaknya, Farel tetap hanya menempelkan bibirnya. Aira yang kala itu masih membuka mata. Dia bisa melihat mata Farel yang menutup. Kemudian bulir bening jatuh dari sudut mata pria kasar dan arogan tersebut. Kau menangis untuk apa? Ada rasa perih tidak bisa dikatakan, namun teramat sakit. Masa lalu yang buruk cukup meninggalkan luka besar di hati mereka. Apakah itu luka dari patah hati atau luka karena kehilangan janin mereka berdua? Aira mendorong tubuh Farel. Pria itu tidak sekeras sebelumnya, karena saat ia dorong, tubuh Farel perlahan lemas. Bruk! Aira menarik nafas dalam-dalam, kemudian menarik tubuh Farel sampai masuk lift. Tidak tahu unit mana tempatnya Farel tinggal. Akhirnya ia membawa Farel ke tempatnya saja. Ini gara-gara dua orang security malah pergi, lebih percaya pada Farel. Alhasil Aira yang harus kerepotan. Dengan sangat terpaksa, Aira membawa masuk Farel ke dalam apartemennya. Buk! Aira langsung merebahkan punggungnya di sofa, cukup melelahkan. Rasanya capek juga menyeret pria yang berbadan tegap dan atletis itu. Meskipun nggak gemuk banget, tapi tetap saja Farel itu sangat berat. Sekarang Farel sudah ia letakkan di sofa panjang miliknya. Karena ngos-ngosan, ia pun ke kulkas. Mau minum dulu, haus gara-gara memindahkan tubuh Farel yang berat itu. Saat ia kembali, tubuh Farel malah sudah jatuh di atas lantai. Aira berkacak pinggang, kemudian kembali menyeret pria tersebut. Ia lalu mendekatkan meja untuk menahan agar badan Farel tidak jatuh kembali. His! Aira mendesis kesal, untuk apa ia malah mengurus bayi besar tersebut. Mata Aira kemudian melihat sepatu yang masih dikenakan oleh Farel. Ia pun dengan berat hati membantu melepaskan sepatu tersebut. Meskipun sejujurnya Aira enggan berurusan lagi dengan pria arogan itu. Dari sepatu, kemudian lari ke hal lain. Aira ini memang orang baik. Merasa kasihan, ia pun melepaskan dasi pria itu. Pria yang dengan kesombongan mengatakan bahwa ia masih istrinya. Istri apa? Bertahun-tahun tidak ketemu. Bagaimana mungkin dia mengatakan dia adalah istrinya? Ya, meskipun Farel tidak pernah mengucap kata talak dan pernikahan mereka hanya pernikahan sirih, pernikahan kontrak pula. Apa dia masih istrinya Farel? Aira juga bertanya-tanya. Ia kemudian menggeleng keras kepalanya. Enggak, aku bukan istrinya lagi, gumam Aira penuh keyakinan. Aira kemudian berdiam sejenak, menatap Farel dengan dalam. Kemana Nita? Ia kembali bertanya-tanya, kenapa Farel tinggal di apartemen, lalu di mana rumahnya, kemana istrinya yang sempurna itu. Tiba-tiba ia jadi kesal karena ingat yang dulu-dulu. Aira pun ke kamar mandi, membasuh wajahnya, kemudian berangkat tidur. Ia mengunci pintu kamarnya, tidak mau Farel tiba-tiba sadar dan merayap ke kamarnya. Tengah malam,
pukul 2 dini hari. Aira terbangun, ia membuka pintu sedikit. Diintipnya Farel yang masih tidur, entah tidur atau malah pingsan karena kebanyakan minum. Aira juga tidak tahu. Karena masih gelap, wanita itu pun kembali menutup pintu kamarnya. Aira lantas kembali ke ranjang, tidur di kamarnya yang nyaman, membiarkan Farel terbaring di sofa ruang tamunya. Tidak terasa jam begitu cepat berjalan. Tiba-tiba sudah jam 5 pagi saja. Aira yang terbangun karena alarm seketika mematikan benda itu. Sebisa mungkin ia tidak mau menimbulkan suara. Sudah pagi rupanya, gumam Aira sambil mengusap wajahnya. Ia menatap sekeliling. Matanya melihat jam beker di tangannya. Biasanya ia jogging kalau pagi sebelum ke kantor. Masalahnya di apartemen sekarang ada Farel. Aira langsung ingat ada sosok lain di apartemennya. Buru-buru ia keluar untuk mengintip, padahal ia belum cuci muka. Dan Aira merasa lega, pria itu masih tertidur. Aira pun bergegas mandi. Setelah rapi dan wangi, ia menatap cermin. Saat sedang memoles lipstik di bibirnya, Aira tertegun. Untuk apa dia dandan pagi ini? Apa untuk pamer pada Farel? Untuk apa? Aira langsung mengambil tisu, mengusap bibirnya yang semula sudah mempesona karena polesan lipstik miliknya. Ia memilih warna natural, riasan wajahnya pun ia hapus, hanya make up tipis-tipis. Klek. Begitu keluar kamar, Aira kaget. Farel sudah bangun. Pria itu duduk sambil meluruskan kakinya. Sedangkan meja yang semula menyatu dengan sofa sudah dipindah menjauh ke tempatnya semula. Mungkin Farel bangun saat Aira mandi atau pas Aira berhias. Sudah bangun, kalau begitu Anda bisa meninggalkan tempat ini sekarang, ujar Aira dengan dingin. Diusir oleh wanita yang masih ia anggap istri, langsung saja membuat wajah Farel mengeras. Wajah kusutnya habis bangun tidur, ditambah kepala pusing karena banyak minum semalam, membuat pria itu semakin semrawut. Ambilkan aku minum, perintah Farel. Hal itu membuat Aira membeku. Pria itu ternyata tidak pernah berubah, main perintah seperti dulu. Apa dia tidak lihat? Aira sudah cantik seperti itu, sudah pakai pakaian yang fashionable. Mengapa masih seperti memperlakukan Aira bagai pembantu? Main suruh-suruh. Mungkin terlalu jengkel sampai Aira membantah. Saya bukan pembantu Anda, silakan cari minum di luar sana atau kembali ke unit Anda sendiri, cetus Aira marah. Aira, bentak Farel. Keduanya saling melotot. Aira tidak mau kalah. Kali ini dia juga menatap Farel dengan emosi, tidak takut melotot pada pria pemarah tersebut. Saya bisa lapor ke polisi ya kalau Anda terus mengusik saya. Jadi tolong tinggalkan tempat ini atau saya akan telepon polisi sekarang. Ancam Aira yang sekarang tidak mau ditindas oleh laki-laki di depannya itu. Telepon sekarang, telepon saja, telepon. Teriak Farel pada kata terakhir, membuat Aira kaget. Dasar laki-laki gila, batin Aira kemudian benar-benar menelpon seseorang. Berani sekali dia, gerutu Farel dan langsung mendekati Aira. Seperti anak kecil yang sedang kucing-kucingan, Aira lari menghindar. Jangan mendekat, ancam Aira. Farel ini orangnya nekat, semakin dilarang maka ia akan semakin melanggarnya. Takut diterkap singa pemarah, Aira lari ke kamarnya. Klek, ia kunci kamarnya dari dalam. Buka atau aku dobrak. Aira bergeming, ia bersandar di balik pintu, jantungnya berdegup dengan kencang. Gila, pagi-pagi sudah senam jantung. Kau mau kekerasan rupanya. Brak, Aira langsung lari ke kamar mandi, takut Farel mendobrak pintu kamarnya. Klek, brak, suara pintu dibuka paksa, entah pakai apa, yang jelas pintu kamar langsung rusak.
Farel menatap ke sekeliling. Dilihatnya kamar Aira. Jika semula ia emosi, perlahan degup jantungnya melemah. Ada rasa sakit saat melihat kamar tersebut. Sejak kapan Aira di sini? Kenapa mereka tidak pernah bertemu? Pasti Aira baru pindah. Lalu kemana selama ini anak itu? Di dalam kamar mandi, Aira duduk di atas kloset dengan panik, apalagi tidak terdengar suara keributan lagi. Tap, 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 semakin panik. Ada derap langkah terdengar semakin mendekat. "Kau mau aku merusak pintu kamar mandi juga?" tanya Farel dengan suara tenang. "Pergi, aku sudah telepon polisi," teriak Aira. "Buka pintunya, aku masih minta baik-baik." Aira yang tadi hanya menakuti, ternyata benar-benar langsung telepon polisi. Ia melapor ada kerusakan di apartemen. Seorang pria mengamuk. "Aira!" Pria yang dilaporkan masih saja teriak-teriak. Karena diminta baik-baik, Aira malah mengunci diri di kamar mandi. Bruak, piar. HP Aira langsung jatuh. Ia kaget pintu kamar mandi benar-benar dirusak Farel. "Jangan macam-macam, polisi sedang kemari, jangan mendekat." Farel membuang nafas panjang. Ia kemudian menarik tangan Aira, keluar dari kamar mandi. "Lepaskan!" Semakin meronta, tangan Aira semakin dipegang erat. "Kenapa tidak berubah? Jangan selalu memaksaku," bentak Aira dengan rasa sesak yang memenuhi dadanya. Matanya mulai perih. Ia tidak mau lagi menjadi budak nafsu Farel. Set! Farel langsung mendorong tubuh Aira sampai ke ranjang. "Kamu pergi dengan uang yang diberikan oleh Ibu Kadanita. Berapa yang mereka berikan? Ambil semua milikku. Jangan pernah berpikir lari dariku," ucap Farel sambil mencengkram dagu Aira. Plak! Tangan lembut Aira melayang di pipi Farel.